Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, apa kabar Bapak hari ini? Baik. Jadi, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mewawancarai Bapak terkait tugas demonstrasi kontekstual saya pada modul 3.1 dengan tema yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai Bapak pemimpin di SMA Negeri 1 Pulau Laut Timur. Terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil sebagai pemimpin di SMA ini. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Terima kasih. Pertama dulu untuk menangani kasus yang dari sekolah. Sekolah sudah punya aturan tata tertib yang dituangkan dalam tata tertib sekolah. Klasifikasi dari ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk kasus ringan, sedang itu kita tidak jadi masalah, terkadang penurunan suatu sanksi yang diberikan kepada siswa. Tapi untuk pelanggaran yang berat, ini kita sering terjadi hal-hal yang kurang mengenakan untuk kita beri keputusan. Berbagai hal kita perlu pertimbangan untuk memberikan sanksi apa yang akan diberikan kepada siswa yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Karena kita sepakat di sekolah ini apabila terjadi pelanggaran disiplin sekolah yang dalam masuk kategori berat itu tidak ada pengecualian kecuali dikeluarkan atau diberhentikan dari sekolah. Tetapi untuk mengambil keputusan tersebut terkadang kita perlu mempertimbangkan kelanjutan siswa ini jika dikeluarkan atau jika diperhatikan. Makanya itu untuk memutuskan hal ini kita perlu pemikiran yang matang, semuanya ya demi kepentingan anak. Kalau kita paksakan dia misalkan tetap belajar di tempat kita, mungkin nanti timbul hal-hal yang tidak menyenangkan ke depannya. Misalkan juga kalau kita keluarkan, tentukah dia sekolah lagi, maka kita perlu pertimbangan untuk menentukan siswa yang melanggar tata tertib yang termasuk dalam kategori berat ini. Baik Bapak, berarti tadi terkaitkan tetap walaupun ada diametika kita harus mempertimbangkan seperti itu. Nanti ibaratnya terkait dengan diametika atau rujukan moralnya Pak ya. Kemudian poin kedua Bapak, pada saat Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus ada dua kepentingan yang posisinya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara Bapak untuk menjalankan dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak? Biasanya sekolah sebelum mengambil keputusan ini, beberapa langkah yang kita lakukan. Pertama dulu kita meng-cross check kembali kebenaran terhadap informasi yang kita dapat. Tentu kita meng-cross check ini dengan pihak ketiga yang kita anggap dekat dengan siswa yang melanggar tata tertib sekolah ini. Nah, kemudian yang kedua kita melakukan cross check kembali setelah ada pengakuan dari siswa yang ketiga tadi. Kita nanti memanggil siswa yang bersangkutan untuk kita tanyai apakah benar apa yang telah dilakukan untuk mencocokkan jawaban dari pihak yang ketiga dan siswa yang kita anggap melakukan kesalahan tersebut. Nah, kalau benar nanti langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita sebelum mengambil keputusan kita perlu berdiskusi dengan berbagai pihak, antara lain dengan guru BP atau BK, dengan wali kelas, bahkan dengan orang tua siswa itu sendiri. Berarti banyak tahapannya Pak. Berarti terkait langkah-langkah tadi, prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini tadi Bapak? Jadi langkah-langkah yang kita lakukan terhadap siswa yang telah melanggar peraturan sekolah ini, setelah kita dapat informasi dari berbagai pihak, lalu kita bersama-sama tim biasanya kita kepala sekolah tidak memutuskan sendiri, jadi dibantu oleh Wakasek, guru BP, guru BK untuk menentukan sanksi apa yang terbaik yang kita berikan kepada siswa, dengan catatan tadi kita tetap memperhatikan kelanjutan siswa ini seandainya juga nanti dia mendapatkan sanksi yang terberat yang seperti itu dikeluarkan dari sekolah ini. Artinya dalam pengambilan keputusan tetap kita harus diskusi Pak. Iya, diskusi dengan bahkan kita juga tetap mempertimbangkan permintaan orang tua.
karena yang memahami semua kan itu orang tua. Nah, kita juga mempertimbangkan bagaimana kalau misalnya kita sampaikan ini sanksinya ini sanksinya, nanti kita menyampaikan orang tua, kira-kira apa pertimbangannya, tapi termasuk untuk di mana kita lakukan. Berarti memang pertimbangan orang tua juga perlu Pak Iya. ya. Poin selanjutnya adalah hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi untuk mempertimbangkan kebijakan yang kita lakukan, ya kita pertama kita masukkan dari berbagai pihak, dari Pakasik bagaimana, misalnya dari siswa bagaimana, kemudian dari guru BK atau BK bagaimana, nah, kemudian dari guru-guru yang lain yang kita anggap ada hubungannya dengan siswa yang melanggar tertib ini bagaimana. Nah, kemudian dengan orang tua pun kita diskusikan. Nanti setelah rampung, lalu biasanya pimpin membuat draft tawaran sanksi yang akan kita sampaikan kepada teman-teman yang tadi kita libatkan di keputusan. Nah, setelah kita tawarkan ini, kita memanggil orang tua dan kita sampaikan bahwa sanksi yang kita berikan misalkan ini. Jadi orang tua nanti tinggal kita menerima apa keinginan orang tua, sehingga siswa tersebut tetap, paling tidak dia tetap melanjutkan proses belajarnya walaupun misalkan dengan cara di rumah kan atau apa seterusnya. Yang penting kita berharap tidak menghambat prosesnya untuk belajar, apalagi misalkan yang melanggar di siswa kelas 12 ini yang harus dipertimbangkan. Yang pertama waktu ujian yang sudah dekat, semua dipertimbangkan untuk kelanjutan siswa itu sendiri. Baik Bapak, berarti untuk pertimbangan kita adalah rasa lebih ke peraturan, kemudian rasa keadilan dan kasih sayang kita Pak. Selanjutnya Bapak, pada saat menyelesaikan sebuah kasus, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau ada waktu untuk jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya untuk kasus yang berat ini kita mengatur waktu yang sedemikian rupa. Pertama dulu langkah yang kita lakukan adalah tadi ada sesuai langkah yang kita tetapkan, menganalisis permasalahan, kemudian minta masukan dari berbagai pihak. Nah, lalu ini perlu waktu. Jadi jika ada pelanggaran yang kata berbeda seperti ini yang memenuhi etika, itu kita perlu kehati-hatian untuk memberikan suatu keputusan. Tapi yang jelas tetap sanksi kita berikan untuk apa? Untuk memberikan pembelajaran bagi siswa yang lain bahwa apapun pelanggaran, siapapun yang melakukan, tidak ada pengecualian. Misalkan apakah siswanya berprestasi, siswanya pernah membawa nama baik sekolah, tapi jika dia sudah melakukan pelanggaran berat, tetap diberikan sanksi sesuai kesepakatan yang sudah kita atur dalam tata tertib sekolah. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan, artinya kalau anak melakukan pelanggaran berat tetap kita berikan sanksi sesuai dengan peraturan, nanti kita tetap mengikuti peraturan, tetapi kita juga tetap mempertimbangkan hal-hal yang lain yang akan berefek jangka pendek dan jangka panjang ke siswa Bapak ya. Oke. Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dan dilema etika? Selama ini untuk mengambil keputusan kita terus tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan kepala sekolah. Memang sudah sering dengan kawan-kawan guru-guru yang lain saya instruksikan apabila kasusnya ringan-ringan aja jangan sampai kepada kepala sekolah, dan apabila sudah sampai ke kepada saya itu langsung biasanya saya masuk kategori beratnya. Jadi banyak pihak yang membantu. Pertama kita minta wali kelas untuk menganalisis masalah yang terjadi. Setelah wali kelas, nanti wali kelas bersama-sama guru mimpi selanjutnya menganalisis permasalahannya dengan menghadirkan beberapa siswa sebagai saksi. Nah, kemudian lagi nanti baru kesimpulan yang disampaikan oleh guru BK bersama-sama kita simpulkan dengan wakasai kurikulum, baru nanti terbitlah surat dari sekolah tentang bentuk sanksi apa yang akan diberikan sekolah kepada siswa ini. Berarti artinya selama ini tetap adalah
para guru juga ikut Iya, andil tetap Bapak supaya ya. apa, ini kan pertimbangan kita jika nanti misalkan sewaktu-waktu dengan keputusan yang kita berikan kalau sudah tidak ada, nah sehingga nanti kawan-kawan yang sudah dilibatkan, guru BP, wali kelas, lokasi itu bisa mengcover dan memberikan jawaban terhadap apa yang sudah kita putuskan. Bapak, terakhir dari semua yang Bapak sampaikan merupakan pembelajaran yang sangat baik bagi saya untuk dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan terhadap kita sebagai pemimpin. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan dari saat Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Bapak? Pertama, setiap tata tertib yang kita buat, kita harus sudah jauh-jauh hari mempertimbangkan aspek apa yang akan kita hadapi jika kita memutuskan sesuatu. Artinya apa? Untuk menentukan keputusan dalam pelanggaran terhadap sekolah, perlu kita persiapkan jauh-jauh hari, sehingga apa yang kita putuskan itu sudah diketahui oleh siswa. Artinya pentingnya yang sedangkan pentingnya kita mensosialisasikan terhadap sekolah kepada siswa, paling tidak setiap tahun ajaran, bahwa jika melanggar ini sanksinya ini, jangan masalah ini. Nah, setelah kita berikan pemberitaan seperti itu, kita tinggal membuat kesepakatan. Biasanya kita buat sekolah ini adalah apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita sampaikan kepada siswa, kepada orang tua. Biasanya nanti ada surat tertulis yang menyatakan bahwa semua baik siswa atau orang tua pada itu siap menerima sanksi yang diberikan sekolah jika anaknya melanggar pada sekolah. Nah, dari dasar itu biasanya kita tidak sulit sebagai untuk menjatuhkan sanksi, kan sudah pernyataannya. Tinggal sodorkan ini pernyataan Bapak waktu masuk, ini pernyataan Bapak waktu masuk, ini kita sudah sampaikan negasi sekian, dan anak sudah tahunya. Jadi itu dasarnya. Jadi itu yang harus kita pertahankan sekolah ini, sehingga ke depan siapapun yang menjadi sekolah, siapapun yang sekolah ini, langkah-langkah khusus seperti ini kita bisa kita lanjutkan. Baik Bapak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Artinya setiap tertib yang kita buat harus mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjangnya, kemudian dibuat kesepakatan dengan orang tua siswa ataupun murid, sehingga pada saat mereka melakukan kesalahan mereka akan menyadarinya karena sudah ada keputusan yang mereka buat bersama. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat sebagai saya yang diberikan kepada saya sebagai pengambil keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Demikian wawancara saya dengan Bapak Dr. Anusilian Ansari MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Timur, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Maaf Bapak mengganggu waktu pian. Terima kasih juga Bapak telah bersedia untuk memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual saya sebagai CGP Angkatan 9. Saya Syari Arbayanti, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pulau Timur, Kabupaten Kota Baru. Baiklah Bapak, terkait wawancara yang ingin saya lakukan kemarin, saya sudah mengkonfirmasi dengan Bapak bahwa wawancara ini adalah tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai Bapak sebagai pimpinan di sekolah Bapak. Perkenalkan, beliau adalah Pak Edi Rahmadi dari Kepala Sekolah dari SMA Negeri Pamukan Utara. Baik Bapak, terkait dengan kepemimpinan Bapak selama ini di sekolah di SMA Negeri 1 Pamukan Utara, pernahkah ada sebuah kasus yang Bapak mungkin merasa ada dilema antara dilema etika ataupun istilahnya bujukan moral dalam hal kasus Bapak selama ini Bapak jadi kepala sekolah? Pernah. Bagaimana Bapak mengidentifikasi tersebut yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut Bapak? Untuk masalah dilema etika atau bujukan moral itu, saya bisa mengenali kasus-kasus itu, apakah itu dilema etika atau bujukan moral itu dari pertentangan nilai moral yang ada.
Ada kan nilai-nilai yang sama-sama benar. Iya, benar. Kan sama-sama benar berarti itu saya pikir adalah nilai etika buat saya. Tapi ada juga nilai itu yang dianggap benar tetapi sebenarnya itu salah karena ada sebuah bujukan. Itu kalau menurut saya. Menurut Bapak, dari yang Bapak sebutkan tadi, dilema etika yang sama-sama benar, pernahkah ada kasus yang sama-sama benar terus Bapak harus mengambil sebuah keputusan dalam hal tersebut, Bapak? Ada. Ada, seperti apa kasusnya, Pak? Seperti sebenarnya ada seorang guru kami yang sebenarnya sudah mengabdikan diri selama kurang lebih 9 tahun. Tapi guru ini kan berada di luar provinsi Kalimantan Selatan. Artinya dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan kan butuh waktu. Ya, betul. Jadi sedangkan itu seorang ibu ya. Jadi dia fungsinya sebagai seorang guru juga kodratnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, pada saat itu dia mengajukan pindah, sedangkan dia itu satu-satunya guru di sekolah kami. Kemudian dia itu juga terkait masalah ada perjanjian kontrak kerja selama 10 tahun, sehingga itu menjadi sebuah dilema buat saya untuk memutuskan apakah harus melepaskan guru itu, memberi rekomendasi dan tanda kutip ya, memberi rekomendasi, ataukah tetap membiarkan dia bekerja di sekolah kami. Jadi begitu. Jadi itu menurut saya adalah sebuah dilema etika, sama-sama benar dia sebagai seorang guru, tapi dia juga seorang ibu rumah tangga. Jadi kita sebagai kepala sekolah mungkin kita berada di tengah-tengah, Pak, ya, antara mengalami apakah perasaan dia sebagai seorang ibu, kemudian perasaan dia sebagai pegawai pemerintah yang harus itu yang kewajiban. harus saya pertimbangkan karena ini menurut saya adalah merupakan dilema etika. Ya, dilema etika buat saya apakah melepaskan atau mempertahankan. Baik, Bapak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana nanti ada dua buah kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan tadi, seperti contohnya yang Bapak sebutkan tadi bahwa seorang ibu rumah tangga kemudian dia mau pindah tapi di sekolah Anda kekurangan guru. Jadi bagaimana Bapak menanganinya dengan kasus tersebut? Pertama saya harus mempertimbangkan dengan teliti bahwa kami harus meninjau seluruh implikasi dari dampak dan setiap opsi yang akan timbul. Jadi pertama kami pertimbangkan dulu, kedua itu berdiskusi dan konsultasi, terutama kepada wakil kepala sekolah dan guru-guru senior atau guru yang memiliki pemikiran yang arif bijaksana untuk bisa melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang baik. Berarti tadi langkah-langkah yang prosedur yang sama yang Bapak lakukan tadi adalah diskusi yang paling utama dulu, diskusi terbuka. Kemudian mempertimbangkan apakah hal tersebut benar untuk semua orang dan bermanfaat untuk semua orang. Ya. Solusi kompromi istilahnya. Kemudian yang terakhir itu adalah ketegasan pada keputusan apakah nanti ini bisa dilaksanakan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Berarti memang kita sebagai pemimpin harus tegas dan tetap kita yang ambil kebijakan. Tegas, tapi ya tadi harus berdasarkan kepada nilai-nilai yang berlaku dan hukum yang berlaku. Jadi dasarnya kita bisa mempertimbangkan, tapi kekuatan itu ada di hukum yang berlaku. Apakah bisa atau tidak? Saya banyak belajar dari Bapak nih tentang hal tersebut. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bapak? Ya tadi kan sudah saya sebutkan bahwa kita harus menganalisa etika itu sendiri, itu dianalisa dulu, kemudian dikonsultasikan dengan orang-orang yang memiliki keterkaitan dalam hal itu, atau misalnya seperti saya kan ada wakil, ada komite, ada guru yang memiliki pemikiran yang arif dan bijaksana, kemudian ada pegangan moralnya. Jadi semua itu harus dikonsultasikan dengan baik, Bu. Kalau tidak, saya takutnya kita salah mengambil keputusan. Berarti memang kita harus mementingkan kompromi, kemudian ada nilai-nilai kebajikan atau kepentingan dan tetap pada peraturan yang berlaku ya Pak. Yang paling penting adalah berpegang pada peraturan yang ada, Bu. Jadi kita walaupun sebagai pemimpin, meski itu tahu bahwa ini dilema etika atau bujukan moral, tapi kita juga harus mempertimbangkan tentang hukum yang berlaku.
Artinya peraturan tetap harus kita patuhi ya Pak ya. Iya. Baik Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau adakah langsung Bapak tempat untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian atau apa bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tata apa namanya? Jadwal. Tata kala ya. Gitu. Tata kala atau jadwal itu sebenarnya penting Bu ya untuk sebuah ini. Tapi kan ada kasus yang kadang-kadang datangnya spontan dan harus diselesaikan secara spontan juga. Tapi alangkah lebih baiknya bila kita sebagai seorang kepala institusi itu memiliki tata kala atau jadwal yang baik untuk melakukan pendekatan secara fleksibel, kemudian jadwal terencana itu kan memudahkan kita untuk mengatur atau mempersiapkan, mempertimbangkan opsi mana yang akan kita pilih. Kemudian yang terpenting saya bilang dari awal sampai akhir adalah kolaborasi atau berkomunikasi. Karena mungkin komunikasi itu penting Pak. Penting Bu, kita tidak bisa memikirkan sebuah masalah itu sendiri. Oleh karena itulah kenapa ada wakil gitu Bu ya. Karena untuk bisa saling berbagi beban kerja, berbagi pemikiran untuk mendapatkan satu keputusan yang baik. Karena mungkin dari kolaborasi kita dapat ide-ide pemikiran yang berbeda Pak. Karena mungkin dari sudut pandang orang lain yang banyak itu kan kita bisa menarik sebuah kesimpulan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang ada, mempertimbangkan sisi baik dan buruknya. Meskipun kalau di dilema etika itu kan sama-sama benar, tapi ada sesuatu yang harus kita bisa tarik kesimpulannya dari semua pertimbangan itu. Itulah pentingnya komunikasi dan kolaborasi begitu. Terima kasih banyak nih Pak ya. Banyak saya hal belajar nih, berarti intinya saya pelajari adalah komunikasi, kolaborasi, kemudian tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, sesuai dengan norma-norma. Baik Bapak, menurut Bapak nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak tadi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang tadi Bapak sebutkan adalah wakil kepala sekolah. Terus adakah yang lain lagi Bapak? Saya bilang tadi ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada juga guru, atau komite mungkin ya, komite perwakilan komite, kemudian guru yang mungkin bisa dibilang senior atau orang yang memiliki pemikiran yang arif dan bijaksana. Kadang kan di satu sekolah itu ada orang yang meskipun dia tidak memiliki jabatan apa-apa, tapi pemikirannya itu sangat arif dan bijaksana dalam memandang suatu topik permasalahan. Nah, sedangkan faktor-faktornya itu adalah pertimbangan diversitas pendapat. Pertimbangan diversitas pendapat itu maksudnya kan tadi kita berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang banyak sehingga nanti mendapatkan ide-ide yang berbagai macam sehingga itu bisa menjadi pertimbangan kita. Itu sangat penting bagi saya untuk melakukan hal itu. Dan setelah itu mungkin adalah sistem umpan baliknya dari semua ide yang didapat tadi, kemudian kita bisa memberi umpan balik untuk memilih opsi yang terbaik. Bentuk umpan balik itu seperti apa Pak? Bisa dalam yang sebenarnya yang konstruktif ya, konstruktif untuk umpan baliknya bisa dengan kayak seperti menyimpulkan, kemudian memberi apa namanya ini kesimpulan tentang ini, kemudian keputusan itu bukan dari kita tapi diambil dari semua umpan balik yang kita lontarkan kepada seluruh karena kan ini kan terbuka ya buat orang untuk bisa memberikan pendapat gitu. Jadi kita tidak menutupi kadang kan permasalahan itu juga harus diketahui oleh orang lain. Artinya itu transparan Pak ya. Transparan dulu karena bagaimanapun suatu permasalahan terjadi di sekolah itu harus diketahui orang banyak. Jangan hanya satu atau dua orang saja mengetahui. Nanti kalau misalnya sesuatu kasus itu meledak kan atau permasalahan orang konfirmasi ke guru lain sehingga salah memberi informasi karena tidak tahu dulu persoalan. Jadi saya kalau di SMA Pamukan Utara itu selalu terbuka Bu. Kadang misalnya ketika dulu santai saja kita mencurahkan tentang satu permasalahan di sekolah. Apa sih sebenarnya? Nah, jadi kami rata-rata semua guru tahu karena kami berpikir kayak gini, apapun terjadi di sekolah semua guru harus tahu, semua organ sekolah harus tahu sehingga tidak ada kesalahan persepsi ketika orang luar itu bertanya, oh ini kan si guru ini, ya jadi nggak ada. Jadi semua kita menangani bersama.
Jadi informasi yang disampaikan ke orang lain mungkin akan sama Sama dengan Bu, semua karena guru. kami sama-sama mengetahui permasalahan itu. Artinya transparan. Transparan. Terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang Bapak dapat tarik dari pengalaman Bapak selama ini sebagai pimpinan dalam membuat sebuah keputusan dilema etika Bapak? Kasus dilema etika ini sebenarnya unik Bu ya. Jadi tidak semua masalah berkaitan dengan dilema etika, tidak semua orang merasakan permasalahan itu. Jadi pembelajaran saya ambil adalah pertama adalah pengembangan keterampilan analisis buat saya. Artinya saya harus bisa mengembangkan analisis saya terhadap permasalahan ini. Bagaimana saya mempertimbangkan dilema etika ini atau bujukan moral ini sehingga akhirnya itu tidak menguntungkan satu golongan tertentu atau satu orang, tapi tidak merugikan orang lain. Jadi intinya kita harus bisa berada di tengah. Kemudian juga adalah kesadaran diri buat saya. Kemudian peningkatan keterampilan komunikasi, karena kan kita tadi harus bisa berkomunikasi dengan orang banyak, baik itu kepada orang yang terdampak maupun orang yang sebagai pendamping atau wakil kita. Kemudian tanggung jawab, dan terakhir adalah peningkatan rasa empati. Baik Bapak, terima kasih. Saya tadi mengambil pembelajaran yang Bapak ambil tadi, bahwa dalam kita membuat sebuah keputusan, apalagi itu keputusan dilema etika, tadi yang pertama adalah analisis yang perlu kita lakukan. Kemudian tadi adalah komunikasi antara semua warga sekolah yang memang Bapak terapkan di sekolah Bapak. Kemudian terakhir adalah tanggung jawab atas hasil keputusan yang sudah kita buat harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan kemudian sebagai Bapak pimpinan gitu Pak ya. Yang itu tentang keterkaitan dengan hukum ya. Jadi peraturan harus ada keteraturan dan sinkronisasi dengan peraturan dan hukum Pak ya. Baik Bapak, terima kasih. Begitu banyak rasanya pembelajaran saya tentang bagaimana seorang pemimpin di Sekolah SMA Negeri 1 Pamukan Utara dalam mengambil sebuah keputusan, yakni perlunya transparansi kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat. Kemudian tadi saya tanyakan adalah divergitas ya, pendapat atau perbedaan pendapat itu penting. Kemudian dianalisis dari kasus yang ada, kemudian dapat kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait agar semua mengetahuinya dan informasi yang disampaikan ke orang lain itu adalah sama. Nah, sehingga tidak terjadi miskomunikasi ya Bapak ya. Terakhir, tanggung jawab dan harus sesuai dengan keteraturan hukum dan kesadaran diri dari pihak sekolah maupun seluruh masyarakatnya nantinya yang terlibat. Iya Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.